Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan rahmat izin Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah. Sesudah bulan lalu Allah saya safar dan juga Ustaz Ja'far, kami bergantian jadwal. Bahasan kita pertemuan terakhir bahwa orang-orang yang mengatakan Rasulullah SAW melihat Allah dengan wujud asli saat beliau mi'raj, ini adalah perkataan yang dusta. Bahkan beliau diajak berbicara pun oleh Allah, itu juga perkataan yang dusta. Beliau hanya diperlihatkan oleh Allah tentang sosok malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud yang asli. Beliau hanya diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka. Sehingga beliau sering mengingatkan kita, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui seperti mana aku ketahui tentang nikmat surga dan dahsyatnya azab neraka, kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena hakikatnya orang banyak tertawa itu mengeraskan hati. Maka sungguh aneh negeri ini ada stand up comedy. Ada perlombaan siapa yang paling terlucu. Bahkan ukuran lucu itu kalau yang mendengar bisa tertawa. Padahal sejarah mencatat para pelawak belum tentu mereka hidupnya happy, bahagia, senang. Padahal orang yang nonton lawakan mereka tujuannya apa? Supaya bahagia, awet muda. Banyak nggak pelawak itu terjerat narkoba? Saat diinterogasi oleh Bareskrim, salah seorang jamaah orang Bareskrim mengatakan, saat diinterogasi seorang pelawak senior, dia mengatakan kenapa dia konsumsi narkoba? Dia nggak merasakan ketenangan jiwa dan hidup. Bahkan dia sulit tidur, insomnia. Maka dia konsumsi narkoba. Padahal dia pelawak senior. Maka dia diingatkan oleh Rasulullah SAW, hidup ini sedikit tertawa banyak menangis, bukan sebaliknya. Maka ada pertanyaan dari jamaah dari luar Singapura. Saat dia melihat, kok ustadz yang disukai jamaah di Indonesia ustadz yang lucu, yang bodoh, yang banyak tertawa dalam majelis ilmu. Sehingga pertanyaannya apa? Ustadz, emang Quran tuh lucu ya? Kira-kira saya menjawab apa? Saking dia melihat fenomena dari realitas, ustadz-ustadz yang lucu itu yang disenangi. Bahkan yang dibayar amplopnya paling tebal, ustadz tontonan atau ustadz tuntunan. Yang disenangi masyarakat, ustadz tontonan atau ustadz tuntunan. Nah ini berarti kalau ustadz tontonan dibayar mahal, yang salah ustadznya atau DKM. Ya, kira-kira mana yang salah? DKM. Karena ustadz hanya menawarkan harga, harusnya DKM menolak dengan harga sekian, betul tidak? Tapi kadang-kadang bagi DKM, kalau bisa menghadirkan ustadz terkenal itu sebuah prestasi. Betul tidak? Kan ada orang-orang DKM begitu, ya. Wa'iyadzubillah. Semoga bukan DKM Al-Falah, dan saya yakin bukan di sini. Ya. Nah, inilah menjadi perhatian kita semua. Nah, di hadis sekarang kita baca hadis yang 113. Bahwa janji Rasulullah SAW atas bimbingan wahyu dari Allah. Siapa yang bisa melihat wajah Allah dengan wujud asli? Di hadis ini jelaskan hanya orang-orang beriman yang mereka dijamin masuk surga. Saat orang beriman masuk surga, mereka akan melihat wajah Allah dengan wujud asli.
Kita dengarkan hadis 113. Hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala jannatani min fiddah. Ya. Jannatani min fiddatin atituhuma wa ma fihima. Jadi bagi orang mukmin itu disiapkan 2 surga. Surga yang dimaksud sini yaitu dari perak. Bahkan bejana-bejana dan perkakas di dalam surga tersebut semua terbuat dari perak. Untuk siapa surga ini? Dalam syarah hadis ini jelaskan untuk ashabul yamin. Mereka mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Mereka melewati hisabnya Allah. Dan mereka ini kenapa mendapatkan kedudukan demikian? Karena saat hidup mereka menjalankan segala kewajiban dan menjauhi keharaman. Tapi ada kedudukan yang lebih tinggi daripada surga yang disiapkan Allah dari perak. Kita dengarkan lafaz berikutnya, wa jannatani min zahabin anituhuma wa ma fihima. Ada 2 surga yang Allah siapkan untuk orang mukmin yang terbuat dari emas. Bejana-bejananya, apapun aksesoris dalam surga tersebut semua terbuat dari emas. Untuk siapa Allah siapkan surga dari emas? Yaitu untuk al-muqarrabun. Secara makna bahasa arti muqarrabun itu yang sangat dekat dengan Allah. Siapakah golongan muqarrabun? Mereka yang terbebas dari hisab dan azab Allah. Jadi mereka otomatis masuk surga. Semoga Bapak Ibu kita ada di dalamnya. Apa syaratnya? Syaratnya kita bukan hanya mengerjakan hal-hal yang telah Allah wajibkan, tapi juga kita mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Bukan hanya kita meninggalkan hal-hal yang haram, tapi orang-orang muqarrabun juga meninggalkan hal-hal yang makruh dan syubhat. Jadi mohon maaf nih yang masih merokok, mohon maaf nih yang masih suka mendengar musik, karena mereka belum bisa meninggalkan hal-hal yang makruh dan syubhat. Walaupun hukum rokok di negeri ini sudah naik tingkatan hukumnya dari makruh menjadi haram. MUI telah mengeluarkan fatwa saat kami bersidang di Sumatera Barat bahwa hukum rokok yang tadinya makruh naik menjadi levelnya haram. Kenapa? Karena saat dikeluarkan fatwa tersebut diundang para pakar kesehatan, diundang orang-orang yang expert di bidang nikotin, diundang unsur pemerintah, diundang unsur produsennya rokok. Dalam sidang tersebut terjawab, kita mendapatkan jawaban dari para ahli di bidang-bidangnya bahwa madarat rokok lebih besar dibanding manfaat. Nah, saya mau nanya nih masih merokok, sebutkan saya 5 manfaat rokok. Yang tahu pilihannya, kalau saya dikasih transport oleh DKM untuk yang merokok, atau saya beli 2 slop G1. Tapi sebutkan 5 manfaat rokok. Kalau saya ditanya apa 5 madarat rokok, tinggal saya baca di kotak rokok, bahaya rokok, karena ada semua. Ayo. Karena saya tanya perokok berat pun bingung deh. Sama tolong sebutkan 5 manfaat mendengar musik. Karena saya tanya penyanyi Jakarta, saya diundang dalam acara kementerian, saya disuruh tausiah dan doa. Ternyata ada selingan musik. Begitu ada acara makan siang, pemusik ini, penyanyi mendekati saya. Ternyata dia curhat dengan rumah tangga dan kehidupan. Makanya saya tanya, Mas, kalau menurut Mas apa manfaat musik? Jawaban dia sudah saya tebak. Yang pertama, dengan bermusik membuat saya bahagia, happy. Maka saya balas, bukankah Mas tadi curhat bahwa Mas tidak bahagia? Di mana bahagianya? Langsung dia jawab, iya juga Ustaz, saya lupa.
Karena saya menjelaskan penyanyi dunia aja setingkat Elvis Presley mati bunuh diri. Setingkat Whitney Houston, dunia barat mengatakan she has the golden voice in the world, juga mati overdosis. Tahu tidak? Terus di mana katanya musik make me long life? Musik make me happy. Di mana esensinya? Maka sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan surga yang serba terbuat dari emas, syaratnya bukan hanya menghindari perbuatan yang haram, tapi juga kita menghindari perbuatan-perbuatan yang makruh dan syubhat. Apa syubhat itu? Syubhat itu antara halal dan haram, samar-samar. Apa hukum kedudukan syubhat? Man waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Yang masuk wilayah syubhat, mereka telah masuk wilayah keharaman. Maka dalam surah Ar-Rahman, surat Ar-Rahman di ayat 46, siapa yang Allah janjikan bagi orang beriman memiliki 2 surga? Waliman khafa maqama rabbih jannatan, yaitu mereka-mereka takut saat berhadapan dengan Allah nanti di padang mahsyar saat mereka dihisab, bahwa semua perbuatan mereka itu ada catatannya di sisi Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, surat 18 di ayat 49, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Saat seluruh catatan buku amal seseorang, maka kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa, kata Allah. Orang-orang menyiapkan kehidupan mereka di kehidupan dunia tidak beramal soleh. Mereka sia-siakan kesempatan untuk beramal soleh. Yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka-mereka yang menyesal mengatakan, aduhai celaka kami, kitab apa ini? Buku catatan amal apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua catatan amalan kita, baik yang besar maupun yang kecil, ada di buku catatan amal. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Bahkan Allah tegaskan di lafaz berikutnya di ayat yang sama, mereka akan mendapatkan semua perbuatan ucapan mereka ditampakkan oleh Allah. Bahkan Allah menjelaskan tentang buku catatan amal ini, Allah tidak memiliki sifat intervensi. Allah nggak punya kepentingan dengan buku catatan amalan seorang hamba. Inna rabbaka la yuzlimu ahada. Sampai Allah menjelaskan, Allah tidak pernah menzalimi seorang pun dari hambanya. Bahwa buku catatan amal ini murni catatan apa? Dari kehidupan kita, jejak rekam hidup kita. Yang menarik apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Yang besar maupun yang kecil. Kalau yang besar, saya yakin semua kita ingat tentang dosa besar. Yang kecil-kecil masih ingat nggak? Apalagi yang pernah kuliah, masih ingat nggak? Dulu kalau makan gorengan, makan berapa? Sebutkan bayar berapa? Masih ingat nggak yang kuliah? Dan itu ternyata istilah orang kuliah bukan hanya di Jawa, di Aceh sama. Saya tanya orang Irian sama. Kalau makan gorengan, sebenarnya makan 10 gorengan ngakunya 5. Yang 5 itu kemana? Cara bayar hari ini bagaimana? Simboknya masih ada atau udah kemana? Maka caranya ada 2. Apa yang sudah kita lakukan pada seseorang, dan itu berkaitan harta dia, hak dia. Pertama berat memang. Kita harus cari si embok di mana. Mau kemana kita cari? Kedua, nggak kita ketemu si embok, cari ahli waris. Mau kemana juga kita cari. Maka cara yang ketiga, bersedekah atas nama si embok, senilai gorengan yang belum kita bayar. Pertanyaannya, masih ingat nggak berapa gorengan yang kita bayar? Nah, ini masalahnya. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Qaf, surat 50 ayat 17 dan 18,
yang akan jadi catatan di sisi Allah bukan hanya perbuatan, ucapan pun ada catatan di sisi Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam, karena perkataan juga ada pertanggungjawaban. Apa yang kata beliau? Orang-orang yang suka bercanda tapi isinya dusta, supaya orang lain tertarik dengan obrolannya, menarik obrolannya pada banyak mengandung kedustaan supaya orang lain lucu. Apa kata Rasulullah SAW? Ana za'im fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku orang yang menjamin surga yang paling tengah bagi mereka meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda. Bayangkan, canda aja ada catatannya, gimana lagi yang serius? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang harus kita yakini dan pahami. Orang-orang beriman nanti saat mereka dimasukkan ke surga bisa melihat wajah Allah. Bahkan Allah yang berjanji. Syaratnya apa? Saat di kehidupan dunia kita menjalankan segala perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan surga yang terbuat dari emas, syaratnya menjadi kelompok muqarrabun atau muqarrabin. Siapa mereka? Yang dalam hidup mereka bukan hanya menjalankan kewajiban, mereka juga menjalankan yang sunnah-sunnah. Dalam hidup mereka bukan meninggalkan hal-hal yang haram semata, mereka juga meninggalkan hal-hal yang makruh dan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu apa? Istilah KPK gratifikasi. Syubhat itu istilah orang Sunda apa? Uang kadede. Syubhat itu istilah proyek apa? Uang rokok, uang kopi. Syubhat itu istilah guru apa? Dari wali murid, uang terima kasih. Kira-kira muaranya itu apa? Ada tendensi nggak? Ada vested interest nggak? Orang memberi sesuatu kepada pejabat itu karena benar-benar terima kasih atau ada sesuatu yang diharapkan? Maka sebagai perbandingannya Bapak, Abu Hurairah saat ditunjuk menjadi gubernur di Syam, saat mengakhiri masa jabatannya diaudit oleh Umar bin Khattab. Dalam pandangan Umar, Abu Hurairah itu bersih, tidak ada terjadi korupsi atau nepotisme dan sebagainya. Tapi saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berhadapan dengan Rasulullah SAW, ada persoalan. Versi kita kecil, tapi bagi Rasulullah SAW bukan persoalan kecil. Apa itu? Dilihat ada yang melingkar, kalau bahasa kita Syam. Dan Rasulullah SAW tahu ini bukan buatan penduduk Madinah. Maka ditanya, dari mana kau dapat? Ingat, ini Abu Hurairah sudah selesai masa jabat. Ya Rasulullah, ini aku dapat hadiah dari seseorang saat aku meninggalkan negeri Syam. Merah padam muka Rasulullah SAW mendengar jawaban sahabat. Kif anta fi baiti ummi. Lebih baik kamu tinggal di rumah ibumu. Apa artinya? Kalau Abu Hurairah nggak punya jabatan, ada nggak orang yang kasih hadiah? Ini Pak Raim kan mantan pejabat. Udah nggak menjabatnya yang kirim parcel. Saya jadi ingat seorang jamaah satu orang yang Bogor, Ustaz, kita terlambat kenal. Emang kenapa Pak Haji? Coba kita kenal saat saya menjabat. Pasti Ustaz saya kirim parcel setiap bulan. Terus sekarang kenapa? Sekarang jangankan Ustaz, saya aja nggak dapat lagi ya. Padahal berapalah harga parcel ya kalau dia mau ngasih. Tapi hitungannya itu tadi. Wa iyadzubillah. Bahkan kita sudah pelajari saat kisah di perang Khaybar. Saya lupa hadis berapa di kitab ini. Masih ingat nggak? Ada sahabat tadinya ikut perang Khaybar bersama Rasulullah SAW.
belum dibagi harta rampasan perang disebut ghanimah, sahabat ini ambil sebuah sandal. Padahal ghanimah perang itu rata-rata belum dibagi, tapi dia ambil tanpa pembagian yang hak yang sah. Apa kata Rasulullah SAW saat orang ini terkena panah? Maka dikatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Maka ada orang lain mengambil 2 pasang sandal langsung dikembalikan, takut dia masuk neraka. Padahal nilai pasang sandal berapa? Hari ini koruptor negeri ini sepasang sandal atau apa? Pabrik sandal ya. Tapi ada rasa takut atau pada selfie mereka. Hari ini riswah dicari bahasa yang lembut. Ini bukan riswah, ini gratifikasi, uang kadede, terima kasih, uang lembur. Karena mereka menghindari bahasa Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, ar-rashi wal murtashi finnar, penyogok dan yang terima sogok sama-sama dalam neraka. Maka mereka rubah istilah sogok dengan apa? Terima kasih. Uang kopi, uang kadede. Kalau bahasa KPK tadi apa? Gratifikasi. Nah Bapak Ibu, ada hadis dari Imam Muslim. Bahkan sebelumnya kita mendengar janji Allah dari surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, bahwa Allah sendiri berjanji bahwa orang-orang beriman akan melihat wajah Allah dengan wujud yang asli. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana wajah orang-orang beriman itu berseri-seri glowing. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena orang beriman sangat senang karena mereka melihat wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Jangan kita bayangkan wajah seorang aktor tampan yang glowing, wa iyadzubillah. Karena Allah ingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada laisa kamitslihi, bahwa tidak ada satu contoh pun yang sama perumpamaan seperti Allah dalam segala hal. Jadi kalau dibilang melihat wajah Allah, jangan bayangkan aktor paling ganteng. Bahkan jangan bayangkan Nabi Yusuf adalah manusia tertampan di muka bumi. Allah melebihi dari itu. Keagungan Allah, kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian dari riwayat Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Ini ada hadis dari Suhaib Ar-Rumi. Ani Nabi SAW qala, idza dakhala ahlul jannah yaqulu tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, saat penduduk surga memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kemuliaan dan ketinggian atau keagungan, berkata, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambah untuk diri kalian, bukan hanya masuk surga? Apa kata penduduk surga? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana. Penduduk surga jawabannya apa? Ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami? Karena orang penduduk surga itu wajahnya glowing, berseri-seri. Wujuhun mubsirah ila rabbiha nadhirah. Karena mereka senang. Kenapa berseri? Karena bisa melihat wajah Allah yang selama ini kita sholat beribadah hanya meyakini Allah maha melihat. Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah, suka akan keindahan. Hanya cuma bisa yu'minuna bil ghaib. Kita hanya mengimani tentang yang ghaib. Hadis ini juga menguji keimanan kita. Kita yakini nggak hal yang ghaib? Bahwa Rasulullah SAW menyatakan orang beriman nanti saat masuk surga melihat wajah Allah dengan wujud sesungguhnya. Kemudian apalagi jawaban penduduk surga? Alam tudakhilna al-jannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga,
dan menjauhkan kami dari neraka. Qala fayaksif wal hijab. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah membuka tabir hijab. Allah. Ya. Fama u'tu syai'an habba ilaihim minan nadhari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Saat Allah membuka hijab, tidak ada satupun yang paling disukai oleh penduduk surga kecuali mereka melihat wajah Allah dengan wujud yang asli. Bahkan zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ditambah, tsumma hadir ayat. Rasulullah SAW membaca surat Yunus di ayat 26. Apa isinya? Lilladzina ahsanul husna ziyadah. Orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, mereka akan mendapatkan ganjaran yaitu surga dan tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah. Ingat ya, surga tadi terbuat dua jenis. Ada surga terbuat dari emas. Untuk siapa tadi? Muqarrabun atau muqarrabin. Surga yang terbuat dari perak disiapkan untuk siapa? Ashabul yamin. Yang jelas kedudukan surga terbuat dari emas untuk muqarrabin lebih tinggi dibanding ashabul yamin, karena ashabul yamin terbuat dari perak. Kenapa mereka derajatnya lebih rendah? Karena orang-orang ashabul yamin dalam hidupnya hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Mereka remehkan yang sunnah-sunnah. Orang-orang ashabul yamin hanya menghindari hal-hal yang haram, tapi mereka masih mengerjakan hal-hal yang makruh dan syubhat. Itu beda. Makanya orang muqarrabun kedudukan mereka apa? Dekat dengan Allah, mereka bebas dari azab neraka dan tidak ada hisab untuk mereka, langsung masuk surga. Saat mereka masuk surga apa tadi dijanjikan? Melihat wajah Allah. Dan itu adalah bagi penduduk surga pemberian yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu, inilah janji Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bahkan kita mendengarkan janji Allah dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna ziyadah. Orang-orang yang melakukan amal soleh mereka mendapatkan ganjaran surga, dan tambahannya tadi apa? Melihat wajah Allah dengan wujud asli. Kemudian lihat, hakikatnya semua kita dilarang menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu milik Allah. Bahkan Allah ingatkan kita dalam surat Luqman di ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia, menganggap dirimu hebat. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong karena menganggap dirimu statusmu lebih tinggi. Karena kamu menganggap dirimu lebih sukses dibanding saudaramu yang lain. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah sangat benci dan murka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ternyata Bapak Ibu ada hadis riwayat Abu Daud yang kita dilarang oleh Rasulullah SAW memiliki sifat sombong. Kenapa? Al-kibriya'u ridai. Karena sombong itu selendangnya Allah. Wal-'azmah izari. Keagungan, merasa paling mulia, paling hebat, hakikatnya dia telah memakai izari. Apa itu? Sarungnya Allah. Karena keagungan, kesombongan hanya milik Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftu finnar wa iyadu billah. Barang siapa memiliki salah satu sifat yang tadi, sombong, yang kedua merasa paling hebat, merasa paling mulia, merasa paling sukses, merasa paling populer, merasa paling banyak sumbangannya untuk masjid ini, merasa tokoh masyarakat, merasa memiliki kedudukan dan status sosial. Maka apabila memiliki salah satu kesombongan tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Faqadhaftu finnar. Orang ini akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa iyadu billah. Maka hadis tadi dilanjutkan
wa ma bainal qaum wa baina ayanzuru ila rabbihim illa rida'al kibar ala wajhi fi jannati adn. Bahwa penduduk surga bisa melihat Allah itu tanpa hijab, tanpa penghalang. Dan mereka disiapkan yang namanya Jannatu Adn, di surganya Adn. Bahkan dalam satu riwayat surga Firdaus itu memiliki empat jenis. 2 terbuat dari emas, yang 2 terbuat dari perak. Surga yang terbaik terindah surga apa? Firdaus. Surga Adn ini Allah siapkan untuk siapa Bapak Ibu? Masih ingat nggak kajian kita Family Gathering in Adn Paradise? Untuk siapa? Untuk sebuah keluarga yang memiliki 4 faktor sehingga mereka dimasukkan oleh Allah bareng-bareng, kumpul bareng di surganya Adn. Apa keluarga memiliki 4 faktor? Lihat surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Mereka yang sabar mentaati Allah, mencari ridha Allah. Keluarga yang sabar mentaati Allah sampai akhir hayat mereka masing-masing. Maka keluarga ini kelak akan dikumpulkan Allah di dalam surga Adn. Siapa lagi? Keluarga wa aqamus shalah. Keluarga yang menjaga waktu sholat dengan tertib, menjaga waktu sholat tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hafidhu 'ala sholati was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayu amalnya habu ilallah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Jawaban Rasulullah SAW yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Maka keluarga kita yang mampu menjaga sholat, laki-laki berjamaah ke masjid, wanita begitu ada berkumandang segera menyiapkan melaksanakan ibadah sholat, ini keluarga bervisi surga ada. Yang ketiga apa? Keluarga yang selalu menginfakkan rezeki Allah berikan kepada mereka di jalan Allah. Keluarga yang ahli sedekah. Bahkan keluarga ini cara mereka berinfak bersedekah sirra wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka kalau itu ada pada diri keluarga kita, ini keluarga bervisi surga ada. Dan yang ketiga, apa Pak Jizul? Mereka yang menolak kemungkaran dengan amal-amal soleh. Ya, mereka yang mengerjakan amal soleh dan mereka mencegah kemungkaran-kemungkaran dalam keluarga tersebut. Artinya keluarga ini tidak mengenal pacaran. Bahkan keluarga ini tidak mengenal yang namanya hal-hal yang makruh dan syubhat seperti musik dan lain sebagainya. Kalau itu ada pada keluarga kita, berarti keluarga kita bervisi surga ada. Lihat nanti ya, surat Ar-Ra'd di ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ini janji Allah. Nanti lihat lagi surat At-Tur. Siapa keluarga yang bervisi surga ada? Lihat surat Tur dari ayat 21 sampai dengan ayat 27. Nah Bapak Ibu, tadi kita menjelaskan sedikit tentang siapa yang disebut muqarrabun. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang wajib, tapi mereka juga mengerjakan yang amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari hal-hal yang haram, tapi juga mereka menghindari hal-hal yang makruh dan syubhat. Saya ingin menjelaskan ada beberapa amalan yang akan mengangkat derajat kita, baik di kehidupan dunia apalagi di akhirat.
Bapak Ibu, ada 20 amalan yang bisa mengangkat derajat kita supaya kita masuk kelompok muqarrabun. Yang tadi janjikan apa? Surganya serba terbuat dari emas. Yang pertama, istighfar anak untuk orang tua. Saya jadi ingat seorang ulama mengatakan kalau seorang anak berdoa Rabbi firli untuk orang tuanya cuma sehari 5 kali, ini termasuk ciri anak durhaka. Jadi harus banyak-banyaknya kita berdoa untuk orang tua. Saya mau nanya, doa dalam sujud boleh nggak kita baca Rabbi firli wali walidayya? Boleh ya? Boleh. Sebelum salam setiap kita sholat boleh nggak baca itu? Boleh. Karena doa terbaik apa? Dalam sholat, bukan di luar sholat. Yang terbaik dalam sholat saat kapan? Sujud. Yang kedua? Bukan. Yang kedua? Sebelum salam. Yang ketiga? Saat ruku. Yang terbaik dalam sholat, bukan di luar sholat. Bukan berarti di luar sholat nggak boleh. Selama itu ada ketentuan. Habis sholat fardu kita diperintahkan doa. Saat turun hujan. Artinya kita cari yang terbaik. Kalau waktu yang terbaik, kalau tadi kan kedudukan terbaik. Waktu terbaik apa? Sepertiga malam terakhir. Karena Allah sangat dekat dengan hambanya sepertiga malam terakhir. Ya. Jadi yang pertama itu, saya percepat karena waktu. Yang kedua, menyempurnakan wudhu. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, menunggu sholat ba'da sholat. Ini ada hadis ya dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, asbighul wudu indal burdah, sempurnakan wudu saat sulit dan saat dingin. Kan kita biasa kalau dinginnya pakai air hangat, Pak. Ini keliru. Kalau perlu jamaah ini kita tahajud ke Masjid Ta'awun, coba buka keran Masjid Ta'awun, puncak dingin kan? Coba nikmat, gugur dosa, diangkat derajat. Ya. Kemudian apa lagi? Khutwah ilal masajid, langkah kita ke masjid itu juga mengangkat derajat. Bahkan dalam riwayat lain diangkat derajat langkah pertama, langkah berikutnya gugur dosa. Dan yang ketiga apa? Intidhar shalah ba'da shalah, seperti Bapak Ibu Masya Allah. Habis maghrib dengar kajian, didoakan malaikat muqarrabin, kita didoakan Allah maghfirah warhamu, ya Allah rahmati mereka, ampuni mereka. Bahkan menunggu satu sholat maghrib ke sholat isya, ini juga menggugurkan dosa dan diangkat derajat kita, Masya Allah. Ya, berikutnya apa lagi yang kelima? Tawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah. Ini ada hadis riwayat Muslim. Dan tidaklah seorang itu memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat. Berikutnya yang keenam, membaca dan menghafal Al-Quran. Ayo adik-adik, berjuanglah. Bahkan nanti saya mengajak yayasan dan DKM dan jamaah Al-Falah, apabila ada di antara kita ada di antara kalian hafal 30 juz, kami uji nanti tidak salah 20 kali minimal, kita siapkan tiket umroh. Siap? Siap ya? Oke, insyaallah yang hafal sudah merasa mungkin, nanti kita datangkan Syekh Pak Doni, kita dengarkan semua Pak Zul. Kalau nggak salah lebih 20 kali kita siapkan tiket umroh. Masya Allah ya, 30 juz. Satu orang 30 juz mungkin tidak boleh salah 20 kali. Mohon doanya Pak Zul dan semua jamaah, anak saya akan menghadapi ujian 30 juz sekali duduk. Dari ba'da subuh sampai kapan dalam sehari. Cuman isoma istirahat. Mohon doa. Di Bina Badani Ciawi. Dan dia mengatakan yang paling sulit itu mungkin. Menghafal ya Allah mudah, mungkinnya itu. Apalagi ada ayat mirip-mirip ya. Ya gimana? Ya tiketnya demikian. Mohon doanya saja. Karena kedudukan seorang di surga tergantung dari bacaan Quran yang dibaca saat hidupnya. Berikutnya yang ketujuh, sabar menghadapi cobaan hidup. Ujian apapun bentuknya. Saya bacakan hadisnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, atau Tabrani, dan Abu Ya'la. Ya, dan ini disebutkan dalam Sahih Targhib. Sesungguhnya seorang hamba jika telah ditetapkan oleh Allah suatu kedudukan baginya, lalu dia pun tidak dapat mencapai kedudukan itu dengan amal perbuatannya, maka Allah akan memberikannya ujian pada tubuh, harta atau anaknya,
kemudian dia bersabar atas ujian tersebut hingga Allah menyampaikannya pada kedudukan yang telah ditetapkan untuknya dari Allah Azza wa Jalla. Allah. Ternyata ujian hidup itu bentuk kasih sayang Allah. Penyakit yang kita derita bentuk kasih sayang Allah. Musibah yang kita alami hakikatnya bentuk cinta Allah. Bahkan disebutkan dalam Muslim malaikat, Allah idza habba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum pasti diuji kaum tersebut. Bahkan orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami ujian, hidupnya lancar-lancar saja, nanti di hari kiamat menyesal saat melihat saudaranya diuji dan dia lolos dari ujian di dunia, mereka mendapat kedudukan tinggi. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, uji aku ya Allah. Maka yang sedang mengalami ujian bersabar. Satu-satunya amalan janji Allah tanpa batas sabar. Dari surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran sabar tanpa batas. Yang lain ada batas. Salat berjamaah 27. Infak sedekah 700. Haji cuma kedudukan mabrur yang dapat surga. Tapi sabar tanpa batas. Berikutnya yang ke-9 menuntut ilmu. Kita tahu jaminan orang menuntut ilmu surga. Bahkan seperti jihad jalan Allah. Yang ke-10 zikir kepada Allah. Yang ke-11 memperbanyak sholawat. Ya. Yang ke-12 berdoa ketika masuk di pasar. Saya mau nanya, masuk minimarket, pasar, mall dan sebagainya, apa zikir doanya sehingga mendapatkan 3 juta dari Allah? 1 juta diampuni dosa, 1 juta diberi kebaikan, 1 juta diampuni dosa. Apa zikir masuk pasar, masuk minimarket? Dan saya sering lupa, karena memang pasar minimarket tuh juriknya paling banyak. Ya, saya tadi sebelum sini minimarket karena insya Allah bisnisnya saya akan ke Semarang Pak Zul lewat stasiun Gambir, besok jam 11 balik lagi. Karena Ba'da Maghrib sudah kajian di kota wisata Masjid Darussalam. Pertanyaan saya yang bisa jawab, apa zikir masuk pasar dan minimarket sehingga Allah janjikan 3 juta? Jadi pindah minimarket dalam sehari 5 minimarket, 5 kali 3 udah 15 juta. Pertanyaan zikirnya apa ya? Ayo Pak, Bang Safrudin sering ketemu. Wa apa tadi? Yuhyi wa yumitu, terus? Wa hayyu la yamutu. Terus? Kurang. Ayo Pak, sedikit lagi. Yuhyi wa yumitu wa hayyu la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal kok sedikit lagi bisa saya traktir mie Aceh. Dikit lagi. Tapi nggak bisa karena ini hadisnya lengkap, nggak boleh potong-potong. Dapat 3 juta. Tapi yang anehnya lupa. Coba masuk minimarket pernah ingat zikir nggak? Karena memang pusat jurik, ada 3 pusat setan berkumpul. Pertama di mana? Pasar. Yang kedua kamar mandi. Yang ketiga di mana? Jalan. Coba kalau kita udah jalan berzikir, awal doang zikir, tapi lalai kita. Karena juriknya banyak. Ya, itu yang ke-12. Berikutnya yang ke-13. Nanti saya share ke grup aja ya tentang amalan yang mengangkat derajat kita sehingga kita mendapatkan derajat muqarrabin di surganya Allah. Mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang ke-14 dengan memperbanyak sholawat. Ke-15 beri makan orang miskin. 16 dengan menebarkan salam, berikan sholat malam. 18 memiliki akhlaknya mulia. 19 dengan memperbanyak tawaf. Masya Allah, ternyata tawaf juga memiliki kedudukan. Saya baca ya hadisnya yang riwayat Ahmad Tirmidzi. Barang siapa yang bertawaf di Baitullah 7 kali hitungan, maka setiap langkahnya akan ditulis kebaikan, dihapuskan semua kejelekannya, diangkat derajatnya, dan dia akan diberi pahala seperti memerdekakan budak. Jadi orang umroh cuma sekali aja tawaf banget Pak. Lebih banyak tawaf di Bindau. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan yang ke-10, yang ke-20 ketika beruban. Uban ternyata, saya baca ya hadisnya ya, supaya uban, orang beruban bangga. Janganlah menghilangkan ubanmu, karena dia adalah cahaya Islam. Seorang muslim yang tetap semangat dalam Islam sampai dia beruban tua, maka Allah akan menulis kebaikan baginya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan kejelekannya. Hadis Ahmad Abu Daud, hadis dari
Ibnu Amr, lihat Sahihul Jamil Shaghir, Masya Allah. Tapi juga diingatkan, kebanyakan uban tidak mau menyemir juga ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat Amr bin As, ubannya udah kayak lautan buih. Ditanya, kenapa engkau tidak menyemir rambut? Ternyata menyemir juga rambut itu sunnah, yang dilarang semir warna hitam, coklat. Yang paling bagus semir warna apa? Merah. Ada yang pede nggak warna merah? Saya aja nggak pede. Pak Zul warna merah, mantap. Anies mau presiden, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum, dan mohon doanya semoga safar saya safar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul warna merah keren.